Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Tazkia Nafasya dengan NIM 43224058 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3. Pengertian B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan limbah B3 adalah limbah yang memiliki sifat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Mengklasifikasikan limbah B3 adalah mengelompokkan limbah berbahaya dan beracun berdasarkan asal-usul, jenis, dan karakteristik bahaya yang dimilikinya. Tujuan dari klasifikasi ini untuk menentukan bagaimana limbah tersebut harus dikelola, disimpan, diolah, dan dibuang sesuai dengan tingkat bahayanya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berdasarkan asal sumber limbahnya, yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses industri tertentu dan telah ditentukan dalam peraturan, seperti limbah pelapisan logam dan penyamakan kulit. Yang kedua, limbah B3 dari sumber non-spesifik. Limbah ini berasal dari proses umum yang biasa terjadi di berbagai industri, seperti pelarutan bahan kimia dan pencucian alat produksi. Yang ketiga, limbah B3 dari produk kadaluarsa atau tumpahan. Produk yang sudah tidak digunakan atau tumpah namun memiliki sifat berbahaya seperti cat kadaluarsa atau tumpahan pelarut organik. Karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak, yaitu limbah yang melalui reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mudah menyala, yaitu limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala akan mudah terbakar dan apabila telah menyala akan terus terbakar dalam waktu yang lama. Reaktif. Reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Apabila sifat-sifatnya adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, infeksius adalah limbah yang sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja rumah sakit, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah medis. Yang kelima, korosif, yakni limbah yang mempunyai salah satu sifat antara lain menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 550 Celcius serta mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk bersifat basa. Yang keenam, beracun, yaitu limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 ini dapat menyebabkan kematian dan sakit serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, dan mulut. Penetapan kategori limbah B3. Kategori pertama adalah limbah yang sangat berbahaya. Misalnya limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri atau timbal. Limbah ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh, kanker, bahkan juga kematian. Kategori kedua adalah limbah yang masih termasuk berbahaya, tetapi tingkat bahayanya lebih rendah dari kategori 1. Misalnya oli bekas atau limbah cat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan jika dibuang sembarangan.
Beberapa istilah LB3. Yang pertama, penghasil limbah B3 adalah orang yang karena usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Yang kedua, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang menjadi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan limbah B3. Yang ketiga, transporter atau pengangkut adalah pihak yang memiliki izin khusus untuk pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, manifest elektronik atau Vestronik adalah dokumen manifest pengelolaan limbah B3 yang diisi dari pihak penghasil, transporter, maupun pihak ketiga. Dampak akibat yang terjadi karena limbah B3, dampak pada kesehatan seperti keracunan, luka bakar, infeksi gangguan organ tubuh, infeksi saluran pernapasan, dan kanker. Dampak pada lingkungan seperti pencemaran air tanah, pencemaran sungai, dan udara yang dapat merusak ekosistem dan membunuh hewan atau tumbuhan. Dampak pada sosial dan ekonomi, konflik dengan masyarakat sekitar, biaya penanggulangan yang tinggi, biaya pengobatan, akibat dampak pada kesehatan, dan rusaknya reputasi perusahaan. Pengurangan limbah B3 yang pertama, substitusi bahan, yakni dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan alternatif yang lebih aman seperti pelarut organik diganti dengan air. Yang kedua, modifikasi proses produksi dengan merancang ulang produksi. Pengurangan limbah B3 dengan pengurangan limbah B3. Yang pertama, substitusi bahan dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan alternatif yang lebih aman seperti pelarut organik diganti dengan air. Yang kedua, modifikasi proses produksi dengan merancang ulang proses industri agar lebih efisien sehingga limbah yang dihasilkan tidak berbahaya. Yang ketiga, penggunaan bahan secara efisien, yakni dengan menakar bahan secara tepat agar tidak berlebihan dalam penggunaan dan menjadi limbah. Yang keempat, pelatihan dan edukasi SDM dengan memberikan pelatihan agar pekerja memahami cara menggunakan dan menangani bahan yang berbahaya dengan benar, serta melakukan pencegahan limbah sejak awal. Itulah tadi penjelasan singkat yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.